Tapi kalau misalnya ada gereja yang menyediakan ini gratis takjil atau gratis makan makanan buka puasa, itu ini enggak misi bukan? Maksudnya itu kristenisasi bukan? Enggak dong, sama sekali. Boleh bilang kristenisasi kalau bagi takjil kemudian syaratnya masuk Kristen. Syarat masuk Kristen apa sih? Syarat masuk Kristen apa sih? Susahnya gini ya, banyak orang itu kemudian menjadikan jadi gini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gereja ini kan tampaknya secara manajemen tuh kayak lebih rapih daripada masjid ya. Maksudnya menurut pantauanku gitu. Nggak mantau gereja juga sih. Tapi maksudnya aku nggak pernah lihat kayak orang gereja minta sumbangan di jalan atau semacam itu. Jadi aku berasumsi bahwa gereja tuh punya sistem keuangan yang oke, yang sustainable. Nah, apakah program-program di gereja itu memang kebanyakan punya program tahunan humanity itu untuk kemanusiaan atau sosial? Ya, umumnya begitu. Umumnya gereja itu akan punya pos budget untuk diakonia namanya, pelayanan sosial. Nah, biasanya pelayanan sosial itu disertain sama misi gitu, dianggap misi. Jadi itu adalah bentuk kontribusi gereja kepada lingkungan, kepada dunia, kepada orang-orang yang sedang kesusahan, kepada orang-orang yang lagi butuh bantuan gitu. Jadi memang gereja selalu punya pos itu, selalu punya alokasi itu. Tapi kalau misalnya ada gereja yang menyediakan ini gratis takjil atau gratis makan makanan buka puasa, itu ini enggak misi bukan? Maksudnya itu kristenisasi bukan? Enggak dong, sama sekali. Boleh bilang kristenisasi kalau bagi takjil kemudian syaratnya masuk Kristen. Syarat masuk Kristen apa sih? Susahnya gini ya, banyak orang itu kemudian menjadikan jadi gini. Oke, gue berusaha untuk ngomong apa adanya tapi tetap ini. Jadi gini, ada orang tertentu atau kelompok tertentu yang sama ya dalam seluruh agama itu menafsirkannya dangkal. Jadi ada orang-orang tertentu tuh yang menafsirkannya dangkal bahwa seakan-akan ini kita mau mengkristenkan orang. Gimana caranya? Ya, misalnya ada satu momen tuh, ada satu kali lomba lari. Ini don't try this at home, ini lucu banget. Lomba lari, lalu kemudian ada panitia-panitianya tuh di garis finish, mereka semprotin air. Ceritanya bagi mereka ini dibaptis. Oke. Ini bercanda atau beneran? Beneran. Mohon maaf kalau misalnya ada yang merasa bagian dari kelompok tersebut, ya mohon maaf. Tapi kan gimana itu event lari gitu. Lari. Kalau kalah disemprot? Bukan, jadi yang lewat garis finish disemprotin. Oh, jadi kayaknya kalau kena air itu jadi orang dibaptis. Kristen. Iya. Maksudnya nggak perlu jadi orang Kristen untuk kemudian kita melihat ini aneh. Bahkan non Kristen pun lihat kok gitu sih, masa cuma karena disemprot air jadi Kristen, kan enggak. Nah, jadi ada sebagian orang tertentu memang tuh pengajarannya nyeleneh. Dan bagi mereka itu sayangnya yang kayak begini-begini dianggap sebagai proof atau bukti bahwa tuh kan penginjilan kristenisasi kan gitu kan. Ya gimana kok Andre, ada orang Kristen yang aneh. Emang pada kenyataannya dimanapun itu kan bakal ada kan gitu. Dan buat gue sih maksudnya gini, itu yang jadi beban gue juga, bahwa gue merasa bahwa janganlah jadikan kekristenan tuh begitu gitu. Karena mengikuti Yesus itu bukan bicara soal kamu dibaptis atau tidak. Mengikuti Yesus itu bukan juga bicara soal kamu ganti agama gitu ya. Meskipun kalau menurut gue ya memang kalau mengikuti Yesus ya dalam hal ini engkau harus mengatakan aku Kristen gitu. Aku pengikut Yesus. Caranya gitu? Bukan cara, tapi poinnya itu adalah kita percaya dalam kekristenan itu ada yang namanya lahir baru. Lahir baru itu adalah sebuah istilah yang disematkan kepada orang yang kemudian dalam teologisnya nih ya, dikuburkan bersama dengan Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus. Dikuburkan itu apa kan? Peristiwa kematian Yesus dan peristiwa kebangkitan Yesus. Paulus membuat atau membuat peristiwa itu punya makna rohani. Kita mati bagi dosa dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Jadi hidup baru itu pertobatan.
Oh, oke. Pertobatan. Dan kita orang Kristen percaya bahwa pertobatan itu tidak akan mampu kita hidupi tanpa Yesus. Lu boleh tobat, tapi lu tobat itu bisa jadi cuma di kulit luar. Gua tobat untuk misalnya apa? Gua tobat misalnya nonton porno misalnya. Gua tobat selingkuh misalnya. Tapi di belakang masih suka pikiran jorok. Oke. Di belakang masih berpikir, kalau gini dosa nggak ya? Kalau gini dosa nggak ya? Tapi bolehlah gitu. Itu artinya lu belum tobat. Karena itu bukan pertobatan. Pertobatan itu dari dalam, bukan dari luar. Nah, pertobatan ini jangan disamakan seperti orang yang kemudian hidupnya yang tadinya rusak banget jadi agamis. Itu bukan pertobatan bagi orang Kristen. Pertobatan itu bukan diukur dari hal yang kelihatan di luar, tapi terjadi dari dalam. Dan terjadi dari dan dalam sampai itu, pada level pikiran gitu. betul. Terjadi dari dalam itu adalah ketika saya memutuskan ikut Yesus. Jadi ketika pikiran, apakah orang Kristen masih bisa pikiran kotor? Masih. Tapi ketika dia pikiran kotor, dia tidak nyaman. Salah nih, ini gak benar. Gue mesti mengikut Yesus. Itu pertobatan. Nah jadi menjadi Kristen, gue percaya itu adalah keputusan pribadi seseorang untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan itu sifatnya itu terjadi dari dalam. Jadi bukan pada disemprotin air baptis. Tapi kalau misalnya aku deh, kok aku pengen masuk Kristen gitu. Gimana caranya? Misal aku nanya. Kalau gua, beberapa orang sudah tanya gua begitu. Gua bilang jangan cepet-cepet. Oh, jangan cepet-cepet. Belajar dulu. Karena gua punya Tapi sebenarnya nggak belajar dulu juga nggak apa-apa ya. Sebaiknya jangan. Tapi kok Anda tidak menyarankan gitu. Iya. Karena menurut gua, maksudnya gini, resiko untuk mengikut Yesus itu besar resikonya. Resikonya adalah kalau kamu berasal dari agama lain, kamu akan ngalamin konsekuensi berat. Dan beda sama kan baik toh. Benar-benar beda kalau kasusnya sama kalau dari Kristen ke Islam jadi selebriti. Saya tidak tahu. Saya tidak komen ya. Konsekuensinya berat. Nah, kalau misalnya kamu tidak siap menanggung konsekuensi yang berat itu, mending jangan. Bahkan Yesus tidak pernah maksa orang mengikuti dia. Satu kali ada seorang kaya yang datang kepada dia lalu bilang, "Guru, apa yang mesti kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus bilang, "Lakukan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan transaksi dusta." Lalu kemudian dia mengatakan, "Semua sudah. Gue udah lakuin tah." Karena itu pada umumnya guru-guru Taurat mengajarkan begitu. Tapi Yesus bilang, ada satu yang kurang. Apa itu? Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Radikal banget ya. Iya. Maksudnya kita dengarnya tuh kayak, radikal banget. Artinya mengikut Yesus bukan soal jual harta, bukan. Tapi maksudnya Yesus bilang, keseluruhan hatimu harus ikut aku. Nah, lalu kemudian firman Tuhan mengatakan, orang ini pergi meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Atau dengan kata lain, karena dia masih suka cinta. Dia masih cinta akan uang. Cinta akan, mungkin kalau kids zaman now, masih suka hedon. Gitu. Nah, Yesus bilang, ya sudah, dia memandang orang itu dengan kasih. Artinya apa? Mengikut Yesus itu bukan sebuah, dalam tanda kutip, lu ikut gak? Kalau gak lu neraka lu. Gue gak memandangnya begitu. Tapi itu adalah sebuah pilihan. Kamu mau ikut jalan yang benar dengan menyangkal diri, menyangkal dosa, atau kamu mau mengikuti apa yang jadi suka-suka kamu gitu. Gitu ya. Jadi itu butuh sebuah komitmen kuat banget tuh, Mel. Kalau komitmennya gak siap kuat, gak apa-apa, gak usah. Oh, sama ini kok. Suka ada komentar yang aku nggak terlalu ngerti ketika ada komentar yang bilang gini, "Kumaila, kamu salah. Kristen itu agama. Kristen itu bukan agama. Kristen itu pengikut Kristus gitu." Ya itu. Jadi gini, gue percaya bahwa istilah agama mungkin perlu diakui, meskipun kata agama itu dari Sanskerta agama, tidak kacau. Tapi sebenarnya muatan Islamik itu kuat sekali dalam kata agama itu. Koreksi kalau salah. Jadi definisi tentang agama, din itu kan definisinya Islam. Tidak ada agama yang lain atau tidak ada din yang lain, begitu. Oke. Begitu ya, di sisi Allah selain Islam. Betul begitu nggak? Iya. Kurang lebih ya. Iya. Nah, kekristenan tidak menstruktur menjadi agama dalam definisi itu. Kekristenan yang asali itu adalah ketika orang memutuskan mengikut Tuhan Yesus. Dan kumpulan orang-orang itu yang kemudian kita kenal sebagai gereja. Gereja yang melembaga, yang menginstitusi, yang punya doktrin atau pengajaran-pengajaran yang mereka jadikan sebuah penekanan. Tapi sebenarnya yang mempersatukan semua gereja itu adalah Kristus itu sendiri. Makanya orang-orang yang kayak gue itu adalah orang-orang yang mencoba untuk kembali kepada apa yang esensi.
Karena seringkali dalam gereja pun kadang-kadang ada pertentangan gitu loh, Mel. Ada yang berselisih paham gara-gara faktor kultur misalnya. Soal musik misalnya, pernah dengar atau enggak? Musik yang satu boleh yang satu musiknya tenang, yang satu lebih rame. Nah, begitu kadang-kadang bertengkar karena hal-hal yang menurut gue sih tidak esensi. Gitu. Jadi guys, yang ku pelajari hari ini tutorial menjadi misionaris. Teman-teman yang mau masuk Kristen, tahan dulu, belajar dulu gitu ya. Diceritain hasil belajar tutorial jadi misionaris. Tapi sorry, tapi omongan gue ini bisa jadi nanti ada orang Kristen gak suka kan? Karena kan gini, di mana-mana agama tuh ada orang yang gak boleh dong, kita mesti lebih banyak dong, cepet-cepetan kumpul member lebih banyak. Oh iya, iya benar. Iya, kayak agama gue jadi benar kalau membernya jadi banyak. Padahal agama Anda benar atau tidak itu tidak tergantung pada member Anda banyak atau tidak. Benar. Jadi gimana? Ya udah aku ganti pesan. Ayo berbondong-bondong ya. Jadi maksudnya nanti ada orang pasti bilang aku aduh. Enggak, gue sangat yakin bahwa maksudnya bahkan even lu gak perlu gue ada orang yang setuju bahwa di KTP gak perlu tuh ada kolom agama-agamaan. Kenapa? Karena gue merasa bahwa itu adalah hal yang personal ya. Gak perlu kemudian menjadi atau mengidentifikasi orang seakan-akan terkelompok-kelompok atas agama-agama itu sendiri gitu loh. Gue rasa kekristenan itu punya artikulasi, menurut gue ya, artikulasi yang baik untuk kemudian tidak perlu untuk memaksakan orang untuk jadi Kristen. Karena that's not the purpose. Purpose-nya itu adalah bagaimana membuat ajaran dari Kristus Yesus itu menjadi sesuatu yang real di dunia, bermanfaat bagi orang, membuat orang kemudian yang kita percaya adalah supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Jadi responnya bukan kita paksa orang memuliakan Bapa di sorga, tapi membuat orang tuh dengan kesadarannya sendiri, iya ya, ada hal yang baik, ada hal yang indah, dan mereka bisa melihat Bapa di sorga. Gitu sih. Berarti ini, oh ya kan sebelumnya aku ngasih thumbnail ini nih, Kumaila ternyata misionaris, terus di thumbnailnya ada kayak perempuan-perempuan berkerudung putih, baris-baris kerudung putih panjang, terus ada yang dibulatin merah gitu. Itu pendidikan misionaris tuh kayak gitu? Enggak. Sama sekali enggak. Itu mah cuman crop. Kalau dugaan gue ya, gue belum lihat lebih teliti, tapi dugaan gue secara baju atau busana itu adalah suster-suster. Jadi mereka dari Katolik ya, yang kemudian mereka itu mungkin kalau tahu Mother Teresa, bajunya mirip tuh. Jadi mereka itu ada kan di dalam kultur budaya Kristen Katolik itu ada orang-orang yang mengkhususkan diri jadi biarawati. Perempuan, karena biarawati perempuan yang kemudian mengkhususkan diri, menyucikan diri untuk melayani Tuhan, dan mereka menjadi suster biarawati, ya bajunya kayak gitu. Gitu. Kalau mau ngomong mereka misionaris, nah sekarang pertanyaan kita gini lagi, Mother Teresa nih di India, dia mengkristenkan orang-orang yang sakit itu nggak? Anak-anak kecil itu dikristenkan nggak? Enggak. Tapi kalau di kultur Katolik juga ada misi? Ada. Tapi gereja makin ke belakang, menurut gue makin dewasa. Makin dewasa untuk melihat bahwa ini bukan soal banyak-banyakan mencari pendukung. Nah, kalau menurut gue sih itu mentalitas inferior ya. Maaf kan kalau nggak enak didengarnya, tapi mentalitas inferior. Mentalitas preman juga bisa jadi. Preman ya. Harus banyak pengikutnya. Jadi mentalitas teropresi itu adalah kayak seakan-akan butuh banget untuk kemudian diakui dengan banyak-banyakan member gitu. Dan iya sayang aja sih, maksudnya kalau orang hari ini beragama masih kayak gitu, menurut gue itu tidak elok. Mental pelajar tawuran. dan sayangnya sekarang itu orang sekarang begini nih Mel. Jadi kalau lu kasih gue masukan, lu nggak sepakat sama gue, berarti lu musuh gue nih gitu. Iya, padahal kan nggak harus gitu ya. Iya, kan berteman misalnya kalau teman kita misalnya punya pacarnya misalnya berandalan, kita bilang lu bener lu mau sama, kan bukan berarti kita benci teman kita, tapi kita justru mau yang baik. Kita misalnya ingetin, lu bisa lihat gak sih yang kayak gini. Iya betul. Terima kasih Ko Andre sudah menjelaskan banyak hal untukku yang tidak punya hazanah, tidak punya wawasan kekristenan hampir sama sekali. Justru ini baik karena kita bisa saling belajar gitu. Jadi kita bisa saling tukar info. Ada hal-hal yang sebenarnya gue juga belajar dari Forbidden Question. Terima kasih Andre. Dan thank you Mela udah berani come out dengan berbagai macam kekritisanmu.